Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, rizki setiap orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya perlu berusaha dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Membahas tentang rizki, uang ataupun penghasilan bukanlah satu-satunya bentuk rizki. Sebab segala sesuatu yang telah didapat oleh setiap manusia di muka bumi adalah apa yang dimaksud dengan rizki itu sendiri. Kita tidak pernah tahu jatah masing-masing setiap manusia. Karena itu menjadi salah satu rahasia ilahi. Jika soal sumber rizkinya, tentu itu adalah bentuk anugerah yang diberikan Allah kepada makhluknya. Ada banyak faktor yang membuat rizki itu bertambah atau berkurang, termasuk di dalamnya doa dan ikhtiar. Akan tetapi jangan pernah pula kita melupakan kehalalan dan keberkahan rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setiap rezeki kepada umatnya melalui berbagai cara. Ini pun telah disampaikan di dalam Al-Quran. Dilansir dari berbagai sumber, rezeki itu beragam. Berikut ragam rezeki tersebut. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah mengatur rezeki setiap umatnya. Maka dari itu, jangan pernah kita khawatir berlebihan dengan apa yang belum kita dapatkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Yang kedua, rezeki karena bersyukur. Segala sesuatu yang telah kita dapati di dunia ini itu jelas bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemberi. Oleh karenanya, kita sebagai manusia patut mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dari hal itu, insya Allah rezeki akan terus mengalir kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna a'dzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang ketiga, rezeki karena berusaha. Diam saja tanpa melakukan apapun, rezeki tidak akan datang. Selain bersyukur, berusaha untuk mendapatkan rezeki tentunya dengan cara yang halal perlu untuk dilakukan, seperti bekerja. Sebab kita tidak akan bisa memperoleh sesuatu tanpa usaha, dan kita semua tahu bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang keempat, rezeki karena anak, cucu, dan keluarga. Sumber rezeki bisa datang dari mana saja, termasuk dari keluarga. Jadi, jangan pernah kita meragukan mereka, apalagi berpikir kalau mereka menyusahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-31, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Yang kelima, rizki dari sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan bagi mereka yang selalu menyisihkan hartanya untuk bersedekah. Jika kamu bersedekah, siapa tahu yang menerima sedekah tersebut pasti akan mendoakanmu supaya diberikan rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-245 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbid wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah melipatkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang keenam, rizki karena menikah. Salah satu pintu rizki adalah dengan cara menikah. Jika banyak lajang khawatir soal rizki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan akan memberi kemampuan bagi setiap hambanya yang menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Yang ketujuh, rizki berkat banyak istighfar. Di saat kita sedang mengalami banyak kesulitan, beristighfar menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Nuh ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang kedelapan, rizki yang tidak terduga. Rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selalu yang terbaik, termasuk rizki bagi setiap orang. Sekalipun kamu sedang kesulitan, misal dalam finansial, jangan pernah ragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab rizki bisa datang dari hal yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itulah ragam-ragam rizki berdasarkan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kelancaran dan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rezeki tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.